Halo, Halo, lagi di mana? lagi di Kentu nih sama suamiku. Hah? Kenapa? Ya, sorry Hah? ganggu. Kalau gitu aja deh. Bye. Udah akhirnya. Halo, lagi di pasar, Kentu, sama istri. Kok, hah? Nadamu yang salah itu. Halo, lo lagi di mana lo? Ini gue masih di nganter temen ini di Kentu ini. Iya, temen saya lagi di Kentu ini. Iya, habis ini pulang ini kok. Ya udah tunggu aja ya. Ini masih rame nih. Ya dah. Halo, assalamualaikum teman-teman Wani Dagang. Jumpa lagi dengan saya Hendy, penghuni channel Wani Dagang. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya berharap teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, bahasan kita pada video kali ini adalah tentang branding teman-teman. Di awal video sudah kita lihat bareng-bareng. Nah, itu adalah sebuah salah persepsi teman-teman, salah persepsi terhadap sebuah nama pasar tradisional. Nah, dalam hal ini adalah pasar tradisional yang ada di Desa Kalikotes, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo teman-teman. Nah, nama pasarnya adalah ini teman-teman ya, ini nama pasarnya. Dan itu sebenarnya tujuan awalnya membuat nama itu adalah salah satu bentuk ajakan kepada masyarakat untuk rame-rame membeli di pasar tersebut teman-teman. Kata ajakannya seperti apa? Nah, kata ajakannya adalah kentuku teman-teman. Itu adalah bahasa Jawa, artinya suruh beli. Ken itu adalah suruh, kemudian tuku itu adalah beli, jadi suruh beli, yuk rame-rame membeli ke pasar ini gitu teman-teman. Tapi kan ini disingkat. Nah, kita biasa kan nyingkat-nyingkat kata, misalkan monetisasi disingkat jadi monet gitu teman-teman. Nah, ini kentuku disingkat jadi kentu. Bukan itu maksudnya teman-teman, bukan yang nama itu. Kalau yang nama sering disebut orang itu artinya berhubungan intim antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu yang salah persepsinya ada di situ teman-teman. Apalagi kalau ini ada juga nih yang nulis di lokasinya juga di pasar itu, ada yang nulis seperti ini. Nah, itu benar kalau itu dipersepsikan sebagai hubungan intim karena pakai H. Nah, yang benar itu adalah pasar kentu, begitu teman-teman. Ini unik juga ya, jadi fenomena seperti ini ya teman-teman. Kejadiannya jadi salah kaprah gini teman-teman. Oke, terlepas dari itu, kita akan membahas tentang branding teman-teman, tentang branding. Nah, membuat brand sebuah pasar di suatu daerah ya, pasar tradisional, nah itu termasuk pasar level terkecil yaitu pasar desa. Ini prosesnya identik dengan proses membangun city branding seperti yang banyak kita jumpai di daerah-daerah teman-teman. Ramai-ramai membangun city branding, membuat logo, membuat patung ikonik, bangunan ikonik dan sebagainya. Itu bentuk dari proses city branding. Nah, dalam city branding ini meliputi berbagai elemen. Ada unsur sejarah, budaya, kemudian ada produk-produk unggulan dan juga harapan-harapan masyarakat teman-teman. Harapan masyarakat itu juga harus tertuang dalam proses branding tersebut. Nah, elemen-elemen itu dipoles dengan sebuah strategi branding yang terbaik sehingga menghasilkan
benefit yang luar biasa, yang tentunya ini harus berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat gitu teman-teman. Nah, sekarang kita coba masuk ke pembahasan tentang marketplace teman-teman, tentang brand marketplace lah gitu. Nah, marketplace itu sekarang cenderung kita tahunya adalah portal atau platform jual beli online. Ya, ada si orange, si hijau, si hitam, si biru. Nah, sebenarnya kalau kita melihat pasar dalam tanda kutip ya, pasar yang sudah kita kenal selama ini, atau tempat jual beli, tempat fisik teman-teman, termasuk pasar tradisional, itu juga bisa disebut marketplace. Ya kan teman-teman, marketplace kan itu kan tempat fisik gitu. Kalau platform tadi adalah platform itu adalah jual beli online gitu. Marketplace yang merupakan platform jual beli online itu marketplace. Kalau tempat juga bisa kita sebut marketplace gitu teman-teman. Setuju nggak sih teman-teman? Setuju nggak? Setuju ya. Oke. Maka dari itu, pasar tradisional yang merupakan marketplace itu juga perlu untuk di branding saya pikir teman-teman. Nah, ini bertujuan untuk tentunya memaksimalkan pasar sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Simpelnya begini teman-teman, kalau pasar sudah terkenal, maka pasar tersebut akan menjadi ramai. Trafficnya ramai teman-teman kalau udah terkenal itu. Nah, biasanya terkenal itu tidak ujuk-ujuk karena memang ada keunikan, ada keunggulan teman-teman. Nah, kalau pasar Kentu tadi sebenarnya sudah unik, sudah banyak dikenal karena memang viral secara nama. Cuman kalau misalkan pasarnya tidak dipoles, keunggulannya tidak ada keunikannya, hanya biasa-biasa saja, ya ini saya pikir belum maksimal dan perlu dimaksimalkan. Saya pikir teman-teman, betul nggak sih? Ya nggak teman-teman? Kalau sudah ramai pasar itu, maka kemungkinan dagangan juga akan banyak yang terjual, maka para pedagang juga menjadi lebih banyak untung. Nah, kita ambil satu contoh teman-teman, pasar yang keren, yang memang serius pasar ini di branding, yang pasar ini berada di pelosok desa juga. Contohnya apa teman-teman? Kalau di Temanggung itu ada pasar Papringan. Kemudian kalau yang di Jogja itu setiap tahun ada Kampung Ramadan Jogokarian. Nah, itu ada pasar, ada orang jual beli di situ. Kemudian di Magelang juga ada Kampung Ramadan, di Rindam itu juga ada pasar. Kemudian pasar-pasar kaget di seluruh Indonesia lah, itu juga keren itu, karena banyak orang ramai-ramai datang ke situ untuk membeli. Pedagangnya senang, yang beli juga senang, begitu teman-teman. Dan tentunya banyak lagi contoh lainnya, teman-teman juga bisa cari, bisa lihat contoh-contoh dari pasar-pasar yang tercipta di mana-mana, begitu teman-teman. Oke, kita kembali ke pasar tradisional, spesifiknya adalah pasar desa. Pasar desa teman-teman. Nah, pasar di level desa itu tentunya tersirat banyak potensi desa yang bisa diperlihatkan melalui pasar ini, sehingga produk-produk potensial itu bisa dipasarkan melalui pasar ini. Maka alangkah baiknya pasar desa itu juga di branding teman-teman, sesuai dengan potensi desa tersebut. Nah, branding itu meliputi apa? Branding pasar desa itu ya nama pasar,
kemudian logo pasar ini saya pikir juga penting itu untuk memperkenalkan kemana-mana pasar tersebut. Kemudian ada tagline, slogan dan lain sebagainya itu. Kemudian tidak kalah penting adalah keunikan atau menonjolkan potensi desa seperti yang saya sebutkan tadi. Mungkin ada produk kopi, beras, buah-buahan, pakaian dan lain-lain, sehingga dengan unsur-unsur yang saya sebutkan tadi, pasar ini akan memiliki identitas yang keren, teman-teman. Akan dikenal sebagai pasar yang keren karena orang nyari ke situ, nyari sesuatu, nanti akan mendapatkannya di pasar tersebut sesuai harapan dari konsumen yang datang ke pasar tersebut. Nah, ini potensinya kan akan jauh luar biasa dibanding pasar tradisional itu tidak di branding gitu, tidak diapa-apain, tidak dipromosikan. Nah, nanti akan biasa-biasa. Beda dengan pasar ini kalau memiliki identitas yang keren, kemudian dipromosikan, disosialisasikan lebih jauh, apalagi di era digital ini kan lebih mudah untuk mensosialisasikan, mengkomunikasikan kepada khalayak. Jadi orang rame-rame bisa datang ke situ, teman-teman. Seperti pasar Papringan Temanggung itu kan pengunjungnya dari mana-mana itu. Orang penasaran kayak gimana suasananya. Dan itu udah cukup lama, sampai pindah tempat juga karena memang persoalan sosial masyarakat setempat, sehingga pindah ke lokasi lain. Sampai sekarang bertahan, teman-teman. Walaupun itu sudah tidak seramai dulu, tapi pasar ini bertahan dan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat sekitar yang jualan di pasar tersebut, teman-teman. Oke, teman-teman, kembali kepada pasar desa Kalikotes ini. Pasar desa Kalikotes yang namanya pasar Kentu itu, teman-teman. Sebenarnya Kentu itu sebuah tagline gitu, tapi dalam hal ini adalah menjadi nama pasar. Tagline-nya adalah Kentu, Kentuku, suruh beli. Nah, seperti halnya kita sering nyingkat-nyingkat kata gitu. Monetisasi disingkat monet, nah, gitu. Kayak gitu, teman-teman. Kentuku disingkat Kentu, tapi disalah persepsikan orang-orang sebagai maksud dari hubungan intim. Nah, itu waduh. Wah, ini salah kaprah ini. Itu apalagi kalau tulisannya seperti ini, teman-teman, seperti ini, warung nasi uduk. Kalau ini bener, ini adalah kata yang artinya adalah hubungan intim ini. Nah, teman-teman, fenomena ini tentunya muncul kritik ya, tentunya muncul kritik agar stakeholder atau dalam hal ini adalah Pemdes ya, pemerintah desa ini memperhatikan masalah ini yang sebenarnya tujuannya baik malah salah persepsi. Nah, teman-teman, memperhatikan ini yang dimaksud seperti apa gitu, seperti apa. Memperhatikan stakeholder ini harus memperhatikan. Nah, memperhatikan ini seperti apa maksudnya? Nah, maksud saya adalah mengadakan proses rebranding, teman-teman, rebranding agar tidak salah persepsi dan menjadi sesuai dengan tujuan. Begitu. Atau kalau ingin mempertahankan nama itu, maka satu hal yang harus ditempuh adalah memperbaiki pola komunikasi atau mengkomunikasikan agar pesan baik tersebut tidak salah persepsi, begitu. Nah, ini kan udah terlanjur terkenal. Nah, sekalian di rebranding, sekalian memperlihatkan kepada khalayak, kepada para netizen, ada keunggulan-keunggulan, potensi unggulan yang ada di desa tersebut yang bisa dijual di pasar ini. Wah, ini dipromosikan sehingga menjadi pasar yang luar biasa, begitu. Oke, teman-teman,
Semoga ini bermanfaat. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua tentang branding, teman-teman. Oke, teman-teman, saya doakan sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.